Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Mijana Aprilia dengan NPM 221100020, kelas 1B, Manajemen S1 Rega. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran. Yang pertama adalah pengertian pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah salah satu kegiatan yang penting. Kegiatan penting ini harus ada dalam sebuah perusahaan. Secara istilah, pengertian pemasaran merupakan sebuah proses dan manajerial di mana setiap individu dan setiap kelompok akan mendapatkan apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan. Caranya adalah dengan menciptakan dan juga saling menukar produk atau jasa. Yang kedua adalah pengertian manajemen pasar. Manajemen pasar atau yang sering disebut marketing management merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal oleh konsumen. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti diskursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Yang ketiga adalah perkembangan konsep pemasaran, yaitu dalam konsep produksi, konsep produk, pemasaran sosial, dan konsep pemasaran holistik. Yang pertama adalah konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu dari konsep tertua dalam bisnis. Konsep ini menegaskan bahwa konsumen akan memiliki produk yang tersedia di mana-mana saja. Para manajer bisnis yang menggunakan konsep ini harus lebih berkonsentrasi dalam meraih efisiensi produk yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi massal. Yang kedua adalah konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang menawarkan fitur-fitur paling bermutu, berprestasi, dan inovatif. Para manajer berfokus pada pembuatan produk yang superior dan meningkatkan terus-menerus. Terus yang selanjutnya adalah konsep penjualan. Konsep penjualan beranggapan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk perusahaan kecuali perusahaan tersebut melakukan usaha penjualan. Tujuan pemasaran adalah menjual lebih banyak barang kepada lebih banyak orang untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan supaya menghasilkan laba. Yang selanjutnya adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan maksimal yang telah ditetapkan, maka perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyalahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran. Yang terakhir adalah konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik merupakan suatu pendekatan terhadap pemasaran yang mencoba mengakui lingkup dan kompleksitas kegiatan pemasaran. Konsep pemasaran holistik didasarkan pada pengembangan, perancangan, dan implementasi program pemasaran, proses pemasaran, dan kegiatan-kegiatan pemasaran yang terintervendensi. Konsep inti pemasaran pada umumnya bisa dikatakan sebagai kumpulan konsep yang membangun sebuah perusahaan bisa terjadi. Konsep inti pemasaran pada dasarnya dimulai dari yang pertama yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar, keinginan yang akan memuaskan kebutuhan mereka yang spesifik. Terus yang kedua adalah produk. Produsen dapat menawarkan produk kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Terus yang ketiga yaitu nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. Yang keempat adalah pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Saat dicapainya kesepakatan, maka dapat dikatakan telah terjadinya suatu transaksi.
Sedangkan transaksi adalah perdagangan antara dua pihak atau lebih yang paling sedikit melibatkan dua macam nilai persetujuan yang mengenai kondisi, waktu, dan tempat. Yang kelima adalah hubungan dan jaringan pemasaran. Hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyaluran, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Terus yang keenam adalah pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadi transaksi serta pertukaran produk, barang atau jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Yang ketujuh adalah pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. Sedangkan calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Kelima adalah pemasaran di era digital. Saya mengutip dari dua tokoh. Yang pertama yaitu Saputra et al. Tahun 2020. Pemasaran digital adalah kombinasi seluruh aktivitas marketing yang dilakukan menggunakan media elektronik maupun internet. Beberapa kegiatan pemasaran digital diantaranya yaitu SEO, SEM, sosial media, marketing, email marketing, konten marketing, dan lainnya. Yang kedua yaitu dari Joshua Tarigan dan Ridwan Sanjaya pada tahun 2009, pemasaran digital adalah sebuah kegiatan pemasaran yang termasuk branding. Pemasaran ini menggunakan berbagai media yang ada, contohnya seperti website, blog, awards, email, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah strategi pemasaran, yaitu dalam pemilihan pasar dan bauran pemasaran. Strategi marketing mix atau bauran pemasaran adalah landasan dan modal utama untuk bisnis dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Dalam bauran pemasaran, paling tidak ada 4P yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama produs atau produk, price atau harga, place atau tempat atau lokasi, dan yang keempat adalah promotion atau promosi. Moto utama yang harus diingat untuk melakukan bauran pemasaran yang efektif adalah melakukan promosi untuk sebuah produk di tempat dan dengan harga yang tepat. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.